cantik itu udah banyak yang bisa. Serem-serem, tapi ini cantik loh kamu. Saya menggoda ya, maaf. Nanti suaminya marah lagi. Sorry. Saya sering kelepasan kalau kayak gitu. Gas bro! Press the button! Oke, teman-teman, di online podcast kali ini saya sudah mengundang satu wanita, bukan wanita juga sih, karena dia udah nggak gadis lagi. Jadi satu mamah muda, umurannya masih sekitar 30, di bawah 35 tahun. Kenapa saya mengundang wanita atau mamah muda yang luar biasa ini, teman-teman? Jadi saya sempat melihat atau bertanya melalui media sosial apa yang beliau lakukan, apa yang mamah muda ini lakukan. Jadi sangat membuat hati saya terenyuh dan sekaligus bangga. Bangga karena wanita yang sangat kuat ini atau mamah muda yang sangat kuat ini melakukan sesuatu hal itu secara totalitas dan secara luar biasa untuk keluarganya. Oke, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau berikan untuk keluarganya, kita akan panggil wanita yang tangguh kali ini. Kita sambut Windy Fedeha. Halo Mbak Windy. Halo. Bisa Halo dengar? kakak. Halo kakak. Halo Mbak Windy. Jadi saya kemarin tuh lihat-lihat media sosial. Sempat juga kita kemarin WhatsAppan ya beberapa hari untuk mengorek-ngorek apa sih yang dilakukan sama Mbak Windy ini. Jadi boleh cerita nggak sedikit singkat saja siapa sih seorang Windy ini dulunya gitu? Boleh nggak cerita? Iya dulunya. Gitu. Boleh nggak? Biar teman-teman semua tahu nih, gitu. Tapi apa ya? Dulunya nggak ada yang menarik loh. Loh, kok nggak ada yang menarik? Gimana nih loh? Tapi sekarang menarik loh, makanya saya undang. Kalau nggak menarik, nggak saya undang. Oke loh. Gimana? Apa ya? Iya, as a Windy PDH, aku 32 tahun. Sekarang ya. 23. Aku 32 tahun, punya anak, punya suami, pasti sudah menikah. Punya anak satu, umur 1,5 tahun. Sebelumnya, aku itu spesial karena aku suka gambar. Kuliah di kampus seni di ISI, di Jogja, ambil jurusannya yang bersangkutan sama tadi special effect makeup di TV. Terus aku ngelukis juga sampai sekarang masih aku lakukan sampai hari ini sampai DJ ya. Ngelukis kakak. Oh ngelukis, saya soalnya kemarin saya sangat senang sama DJ. Saya lukis DJ pelan jauh banget nih kuping apa bagaimana nih? Kebetulan nge-DJ kak, aku nge-DJ juga. Nih dia juga. Iya, aku nge-DJ juga, tapi aku nggak berhenti sih, aku vakum dulu sampai waktu aku hamil 5 bulan. Habis itu aku vakum ngurus anak, karena kebetulan anakku ada kelainan, jadi aku fokus anak dulu. Sampai sekarang sudah bisa diatasi, bisa disambi, aku mulai nih lagi nge-DJ, ngelukis, bikin perhiasan. Bikin perhiasan? Wah, boleh nih. Saya sebentar lagi soalnya nanti saya pesen deh perhiasannya ya. Oke, saya sangat tertarik Windy dulu kuliah di bagian make up ya, di ISI ya? Ini di jurusan media rekam televisi. Oh, jurusan media rekam televisi. Nah, kan di televisi itu ada jurusan di televisi itu ada apa namanya materi apa sih? Apa itu namanya? Bahaya loh suaranya. Ini apa namanya? Kok aku lupa ya? Artistik. Nah, artistik. Itu adalah bagian dari artistik itu. Dan kebetulan aku sangat senang karena yang berhubungan dengan menciptakan sesuatu tuh aku suka gitu loh. Oke, tapi bisa diam gitu. Sampai akhirnya soalnya saya pernah tahu juga pernah istilahnya kecimpung di dunia make up artis ya. Sempat beberapa mungkin syuting-syuting FTV, Mbak Windy yang ini.
yang paling sering. Video klip. Oke. Suka-suka Sama ngelukis wajah ya, bukan? Iya, sama ini Kak, sama Halloween party itu banyak order. Karena aku kan lebih ke yang serem-serem daripada yang cantik ya. Kalau cantik itu udah banyak yang bisa. Serem-serem, Yang... tapi ini cantik loh kamu. Saya menggoda ya, maaf. Nanti suaminya marah lagi. Sorry. Saya sering kelepasan kalau kayak gitu. Oke. Pokoknya serem-serem. Terus tadi suka lukis apa nih? Soalnya kan banyak yang lukis abstrak atau ada lebih lukisan mana? Kalau gayanya aku nggak bisa ngenilai aku sendiri ya, karena mungkin lebih orang lain yang ngenilai. Cuman aku ngelukis di kaos buat anak-anak. Ngelukis apapun yang ada di kepalaku, aku keluarin di lukisan. Karena itu bikin aku rileks juga. Apalagi kondisi lagi kayak begini kan. Itu tambah bikin kita gimana caranya biar kita itu nggak boring di rumah. Atau kayak kesel, kok nggak selesai sih pandemiknya, aku pengen keluar. Enggak, tapi ngapain lagi ya enaknya ini mumpung punya waktu luang banyak. Oh, jadi memanfaatkan waktu ya. Yes. Wah, ini mamah muda pekerja keras, tidak mau membuang-buang waktu, teman-teman. Jadi buat kalian-kalian yang masih mamah muda, yang masih kerjaannya suka-suka media sosial, dikurang-kurangin, lebih baik mengeksplor diri lagi, bener nggak, Mbak Windy? Iya. Saya panggil tante boleh kali ya? Tante Windy boleh kali ya? Saya tante. Boleh nggak? Mami. Oh, Mami. Oh, oke. Mami, berarti saya minta duit dong besok-besok. Atau transferan. Oh, bisa. Kalau usaha lancar mah apa yang enggak kan gitu. Oke. Dan juga tadi disebutin nge-DJ masih juga ya sampai saat ini ya? Tapi ya kalau aku juga sekarang lewatnya juga online kan sekarang masih. Karena kafe-kafe kan juga enggak semuanya buka. Talent-talent juga enggak semuanya, enggak sebanyak dulu yang dibutuhkan kan karena waktunya dibatasi. Kalau aku lebih milih online karena aku bisa dekat sama anak, aku bisa menentukan jadwalku sendiri, aku bisa menentukan aku mau pakai baju apa, atau aku atau enggak, atau aku mau lagu apa atau apa, itu aku atur sendiri, jadi enak tuh. Online ini maksudnya DJ online gitu? Live streaming juga Kak. Oh, live streaming juga, live streaming sambil nge-DJ gitu? Ya, sambil. Wow banget. Ada yang kayak gitu ya? Banyak Kak. Astaga, berarti saya yang kurang up to date ini. Tetapi itu platform aplikasi juga? Iya. Jadi kalau misalnya nih, katakan nih, saya sama sobat-sobat Happy People, Success People ingin tahu nih, Tante Windy mau bermain live streaming, itu nanti kita ngelihatnya di mana? Ada linknya nggak? Kalau linknya kan tetap harus masuk punya nge-download aplikasinya itu dulu Kak. Oke. Punya ID di situ, jadi bisa lihat. Nanti baru lihat ID-nya yang apa-apa gitu. Oh ya udah, nanti siap-siap. Nanti kita bikin link description-nya untuk menemui seorang DJ Windy. DJ Windy nama panggungnya ya? Atau DJ kalau apa nama panggungnya bukan DJ Windy, DJ-nya dulu pakai Windy VDH. Cuman ada DJ lagi yang namanya Windy juga. Iya. Terus? Aku sempat vakum sebentar, karena itu kan udah lama banget. Aku belajar DJ itu. Belajar pertama banget sebelum sekolah itu kan tahun 2007 malah. Ya. Itu belum sekolah, tapi masih otodidak sama teman-teman DJ yang aku kenal. Terus 2011 dikenalin sama DJ di salah satu sekolah DJ di Jogja. Kemudian aku dilempar lagi ke salah satu sekolah DJ yang akhirnya aku gabung itu akhir 2012 awal. Oke, suka dilempar-lempar ya seorang Windy ini. Pokoknya harus sampai keturutan Kak. Jangan sampai nyerah gitu. Siap. Jadi jadinya ganti nama jadi Daniela Mayer. Oh, Daniela Mayer. Wah, ini Windy VDH berubah menjadi Daniela Mayer. Oh, Mayer. Ada apa hubungannya dengan John Mayer? Kita saksikan video berikut. Oh, bukan. Oke, nanti saya nanti boleh ya minta linknya untuk teman-teman bisa temuin seorang DJ
DJ Daniela Meyer. Oke, siap. Kita bikin di link description-nya. Oke, tetapi sekarang dengan kehadiran atau dunia online ini mempermudah seorang Mama Windy nih ya, Mama Windy untuk berkreasi lagi, benar nggak? Iya. Oke. Selain itu ada apa lagi nih? Misalnya kayak kepikiran kreatif ide-ide, karena selain semuanya itu saya kebetulan mengundang juga seorang Tante Windy, Mami Windy. Wah, ini semua mau dijadiin apa nih? Jelas-jelasnya nih. Tapi ada sesuatu hal yang membuat saya menarik adalah sebuah create dari seorang Windy ini ada kopi ya? Kopi ada. Gitu ya? Oke. Kopi apa namanya? Jane Kopi. Jane Kopi. Jane Kopi. Oh, Jane. Bahasa Jawa itu artinya apa? Saya orang Sumatera ya. Jane itu artinya sebenarnya kopi. Jane iki kopi. Jadi ini hanya sebuah kopi. Sebenarnya itu ini kopi gitu loh. Oh, ini seperti gitu loh. Oke, sebenarnya ini adalah kopi gitu ya. Simpel gitu loh, nggak usah berbelit-belit. Ini kopi, minum aja, enak. Nggak usah, kamu nggak perlu jadi barista dulu untuk menikmati sebuah rasa kan. Oke. Gitu. Dan itu masih seputaran Jogja atau bisa juga keluar kota? Aku belum berani Kak keluar kota, karena kan kalau minuman siap minum itu kan ada batas waktunya untuk disimpan. Dan kalau minuman kayak ada umur paketin keluar belum tentu secure, karena di pengirimannya itu kita kan nggak tahu dia simpannya di bawah matahari atau enggak, ketumpuk atau enggak, kekocok atau enggak, dan kebanyakan nggak banyak yang mau kirim liquid gitu. Oke, benar-benar. Berarti sekarang masih di daerah Jogja aja ya? Masih dalam tahap mendaftarkan ke tahap yang lebih. Tahap yang lebih itu apa? Gitu. Kayak ya mendaftarkan usahanya, terus hak paten nama, biar nanti sama halal, terus biar nanti bisa dinikmati di mana-mana dengan cara lain lagi yang bisa dibikin biar itu produk lebih tahan lama. Benar-benar kayak mungkin buka franchise-nya di setiap kota-kota kali ya. Amin, kita doain. Oke. Ya, nanti kalau saya ke Jogja, kita ketemu ya. Saya mau cobain kopi Jane-nya. Baru. Itu ada ininya, ada Instagramnya buat teman-teman mungkin. Ada Instagramnya. Oke. Siapa tahu nanti teman-teman di Jogja, khusus area Jogja, nanti bisa cari Jane Kopi. Nanti kita bikin juga link deskripsinya di sini. Karena nggak ini podcast ini free promo. Apapun yang kalian mau lakukan free promo. Karena memang sedikit tujuannya dari podcast ini adalah kita ingin membangun sedikit usaha dari teman-teman yang mau mendapatkan penghasilan secara halal dan kerja keras. Itu yang mau kita kasih. Oke, buat teman-teman kalian yang di Yogyakarta, nanti kita akan buat deskripsinya Jane Coffee. Coba itu dari spesial dari seorang DJ. Gimana? Di GoFood juga sudah ada. Jane GoFood sudah ada? Boleh tuh lebih bos. Gitu, diantar. Lebih oke, siap. Bagus banget nih. Tapi terlepas itu semua nih, ya kan, yang membuat seorang Windy itu kepikiran untuk misalnya live streaming, DJ online, terus membuka usaha tambahan membuatnya dari rumah kopi Jane. Ini idenya kenapa sih sampai harus berbisnis gitu loh? Kenapa gitu? Yang mendorong? Satu kan kita nggak bisa cuma diem aja karena kebutuhan kita banyak ya. Maksudnya apalagi sudah berumah tangga, bukan mau terus meremehkan suami untuk tidak nunggu aja di rumah terus dia yang kerja, enggak, justru malah aku mau gerak ini karena aku merasa kalau suami istri itu kaki kanan dan kaki kiri, jadi kita harus sama-sama jalan gitu loh. Kalau satu diam itu pasti akan miring-miring guys gitu loh. Miring-miring guys. Kan sakit gitu loh. Jadi ketika
kita bisa jadi backup kan saling melengkapi gitu loh ya, kayak Betul. prinsip pernikahan sendiri gitu. Terus yang kedua, karena aku nggak bisa diam orangnya. Dari kecil aku itu sudah mulai jualan es buah. Itu umur 7 kalau nggak salah. Wih, es buah, oke. Terus jualan baju-baju yang ada di lemari itu tak keluarin, tak jualin. Oh, itu karena memang butuh uang jajan pada saat itu atau memang nggak dipakai lagi bajunya? Karena emang aku pengen jualan. Walaupun itu masih dipakai dijual. Masih. Bahaya ini anak ini nanti mamanya marah-marah loh. Sampai almarhum papaku itu pernah ngejar anak-anak yang pakai bajuku dikira aku. Oh. Padahal itu udah aku jual. Sekampung pakai baju. Karena aku ngejualnya tuh kayak 25 perak, 75 perak. Zaman dulu ya, 500. Masih kecil. Iya. Sebentar, zaman dulu 25 perak, 30, itu kayaknya murah banget. Ini lahirnya ketahuan dong. Muda banget nih lahirnya nih. Umur-umur muda nih. Angkatan bersenjata nih kayaknya nih. Umurnya 25 perak. Tapi paling sama kan, beda-beda tipis kan? Enggak dong, saya masih muda. Ya udah, namanya aja. Maksudnya masih muda dibandingin sama umur-umur yang sudah tua gitu. Iya. Oke, selain aku tua tapi muda gitu aja. Jiwanya muda, tetap muda, semangat ya. Nah, tapi lebih spesifik lagi, kenapa gitu loh? Kenapa mau berusaha kan dari kecil udah biasa menjual, artinya sudah terbiasa dengan sistem atau berbisnis lah ya, berdagang ya. Nah saat ini kenapa muncul lagi ide itu selain tadi karena sudah berkeluarga, saling membantu suami istri, bukan cuma kerja suami. Ini mungkin satu inspirasi buat mama-mama muda yang di luar sana, buat ibu rumah tangga juga, bahwa ibu rumah tangga pun tidak harus menunggu uang dari suami, tetapi bisa mengeksplor di era digital ini apalagi ya. Karena semua serba online dan kita bisa mendapatkan uang dari rumah, bener nggak? Tanpa mengurangi rasa hormat sama suami lo kan. Kadang biasanya ada yang merasa kok kamu gitu sih, kamu nggak ngehargain suamimu kerja keras buat kamu, terus kamu malah kerja. Ngapain kan betul. kamu nanti dibilang itu, ada yang seperti itu. Cuma aku pribadi bukan yang terus nggak penting atau apa, enggak, cuman aku mikirnya, aku diskusi juga gitu loh sama suami, gimana kalau misalnya aku bisnis ini gini-gini, dan tolong aku dilepas aja, nggak usah dibantu, nggak usah dicampur tangan, aku mau mandiri, bukan untuk melebihi dia atau apa, tapi aku mau jadi sumber air lagi yang lain gitu loh, jadi biar banyak keran-keran yang nyala gitu, karena kan keran betul. Karena itu tadi, karena aku dari kecil udah biasa jualan, SD, SMP, SMA, aku jualan terus. Mami sama bapakku itu juga bisnis juga. Jadi aku udah kebiasaan. Itu tuh hal yang biasa dan wajar gitu. Terus untuk berbisnis ya. Ini yang paling ini banget, karena anakku kan lahir kelainan. Jadi mau nggak mau aku harus punya tabungan, karena biaya untuk maintenance dia itu, kok maintenance ya, perawatan ya. Buat dia, perawatan dia sama kayak ya terapi, cek ke dokter, terus apa lagi, imunisasi untuk biasa anak-anak karena dia masih kecil, terus kebutuhan pamper, susu karena dia udah nggak ASI, apa makan, itu tuh banyak banget, banyak. Jadi kayak anak itu banyak rezeki, kalau aku pribadi maaf aku nggak setuju gitu, karena aku anak satu aja, aku kok ya emang anak itu rezekinya ada aja, cuman ya enggak terus kita cuman tunggu gitu. Mana ya kan nggak mungkin. Jadi aku berusaha untuk cari sumber biar bantu juga kan, bapaknya kerja, aku juga kerja, biar anaknya bisa dirawat dengan baik, biar hasilnya maksimal. Benar. Tapi kalau misalnya saya boleh tanya dikit nih, kalau misalnya Mbak Cindy mau jawab silahkan. Tetapi tadi saya melihat ada sesuatu hal yang terjadi dengan anaknya Mbak Windy, ya kan? Itu kalau boleh ceritakan sedikit, boleh nggak? Apa sih itu? Karena mungkin juga biar aware terhadap orang tua yang di luar sana memiliki anak, ya kan?
bisa ada misalnya apa ya, protection dari awal lah gitu. Jadi Sanda ini waktu aku hamil itu semuanya lancar, nggak ada masalah. Semua baik, air ketuban bagus, semua bagus sampai di bulan ke berapa ya, bulan ke-7 dokter bilang ada ini lilitan tali pusat di leher double. Terus kita kan pengennya normal biasa ya, wanita semua pengennya normal. Selain itu ya normal, itu murah gitu kan. Ya. Terus betul. Posisinya ternyata si adik ini dia duduk sungsang. Jadi aku tidak bisa melahirkan normal karena ini anak pertama, resikonya besar. Terus, aduh ini apa nih? Kok ada device overheat? Terus ini harus sesar. Jadi aku melahirkan itu kurang 2 minggu dari HPL. Aku sesar, semuanya baik-baik aja, anaknya lahir oke, sehat. Terus dokternya bilang, ini Bu, kakinya anaknya bengkok. Oke. Tapi nanti dilihat dulu, kita observasi dulu apakah ini harus dirawat dengan lebih ini atau ini cuman bisa dipakai terapi-terapi biasa gitu. Kebetulan bengkoknya kakinya dua-duanya. Jadi dia itu CTEV, kakinya masuk dalam. CTEV ya namanya kiri, ya? CTEV itu kelainan kaki bengkok. Oke. Jadi apa namanya, kepelintir gitu, cacat lahir yang kepelintir kakinya tuh, nggak kayak biasanya. Kalau biasanya kaki ini begini ya, iya kan? Kalau Sanda itu kaki kirinya gini, kaki kanannya begini. Oke. Dia dari umur 19 hari itu sudah digips untuk ngoreksi kakinya. Nah, kebetulan yang kiri itu baik, 4 bulan sudah bagus. Yang kanan ini ternyata ada kelainan lain yang menyertai itu gitu. Jadi ada namanya amnion band syndrome. Itu jeratan selaput apa ya namanya? Jadi kalau bayi itu ada selaputnya kan waktu di dalam kandungan tuh. Nah, ada selaput yang lepas itu menjerat itu gitu. Terus jadi kakinya kayak agak masuk, agak gimana sih? Gini loh. Gitu. Jadi ini jari-jarinya nekuk masuk gini. Oh, nah, kayak rapat gitu ya? Kayak naik gini, rapat gini. Kayak orang balet. Nah, iya. Terus umur 5 bulan akhirnya Sanda dioperasi pertama untuk memanjangkan otot. Ternyata ketemu yang amnion itu, kita kemarin operasi lagi bulan Maret kemarin. Tahun? Oke, tahun 2020. Sebelum PSBB. Oke, sebelum PSBB. Kalau ini aku harus sekarang atau nanti sekarang. Akhirnya ya baik, maksudnya belum maksimal tapi dia sudah jalan. Oke. Walaupun tegangan gitu. Berarti boleh dikatakan kalau saya melihat sih kerja kerasnya seorang Windy di sini untuk anak ya lebih banyak ya selain membantu suami juga ya. Oke, kita doakan semoga apa yang Mbak Windy lakukan untuk anaknya dan juga untuk keluarga terus semangat, gak usah nangis Mbak. Itu memang udah perjalanan hidup yang di sini ya harus tegar dong ya kan. Aku nggak nangis, aku sumu. Sumu. Di bawah AC dong, di bawah AC. Soalnya mau hujan kayaknya. Tapi ada nggak pesan-pesan buat orang tua melalui apa yang Mbak Windy dapat nih hari ini? Melalui apa yang Mbak Windy alami tentang anak tercinta Sanda? Kalau kebetulan kalau apa yang terjadi sama Sanda itu tidak ada penyebabnya. Oke. Jadi penyebab ini tuh nggak ada yang bisa tahu gitu. Kata dokter tuh ini tuh kelahiran kayak begini itu adalah kelahiran 1/1000, itu pasti ada satu yang kondisinya seperti itu. Kalau penyebab yang paling mungkin itu ketika babynya besar, ibunya kecil. Tapi aku kan ikutan. Babyku nggak kelewat besar juga, jadi aku nggak tahu juga ya. Ini namanya kado dari Tuhan kalau aku bilang. Ini rezeki gitu. Jadi apapun yang terjadi sama kita mau dia. Kalau orang bilang kekurangan atau
kebutuhan khusus atau apa. Aku bilangnya itu rezeki. Oke. Itu kelebihan menurut aku ya. Jadi siapapun di luar sana yang kondisinya lagi sama kayak aku tahu itu berat pasti, aku tahu itu stres iya, aku tahu itu nggak ada, kayak kadang ada yang bilang, kamu tuh nggak tahu aku, kamu tuh nggak tahu yang aku rasain. Iya, aku tahu kok rasanya nggak ada yang bisa tahu, karena itu beda-beda. Kita pribadi itu, apalagi kita ibunya tuh rasanya tuh beda, gitu loh. Aku cuma bisa bilang, jalani, nikmati, dan anggap ini semua tuh rezeki. Ketika kamu menerima ikhlas apa yang dikasih sama Tuhan, itu enteng jalannya. Udah gitu aja. Berarti dalam artian tetap semangat lah ya, terus berusaha jadikan itu motivasi untuk kita mendapatkan rezeki lebih banyak ya. Kalau aku selalu mikir apa yang aku pengen capai. Jadi misalnya aku lihat Sanda kayak begitu, iya aku takut kok dia nggak bisa jalan. Aku takut dia pakai kursi roda. Aku takut dia pakai tokat bantu jalan. Aku takut dia di sekolah nanti aku takut dia nggak punya pacar lagi, atau parahnya dia nggak ada yang mau nikahin kayak gitu karena dia cewek gitu. Tapi aku langsung mikir, oh yang harus aku pikir itu aku nanti lihat dia jalan, aku nanti lihat dia sukses, aku nanti lihat dia jadi inspirasi orang banyak gitu. Jadi aku semangat gitu. Betul. Yang sekarang ada ide apapun jalanin aja, yang penting dapat sesuatu penghasilan, semuanya untuk Sanda gitu ya, semua untuk kesehatan Sanda gitu ya. Yang penting nggak ngoyo. Benar. Tetap semangat buat Mbak Cindy lagi kan, Mbak Windy. Itu Cindy siapa lagi? Aduh. Tetap semangat buat Mbak Windy. Tapi ada pertanyaan ini, saya sedikit jadi apa? Jadi penasaran. VDH itu apa sih sebenarnya? VDH. Dari nama ini. VDH itu betul. Van der Horst. Wah, ini Van der Horst. Ini kayak Jawa banget ini. Tapi kok ada nama Van der Horst, itu nama komersil atau apa sih? Enggak, kebetulan itu nama marganya mama. Jadi mamaku itu Belanda asli. Belanda asli ya? Bapakku Jogja asli. Aku lahirnya di Belanda. Terus pindah ke Jogja. Oh, jadi kemarin lahirnya di Belanda, terus pindah ke Jogja. Mama orang Belanda, ayah orang Jawa. Berarti kamu blasteran. Iya dong. Kayak permen dong. Permen blasteran. Aduh. Waduh, ini sebut merek nih, nggak dibayar lagi kita lagi. Apa tahu kan? Oke, Van der Horst. Saya pikir ada kaitannya sama ini, apa, vokalis ST12, Charlie Van Houten. Iya. Oh, jadi itu marga ya? Oke, Mbak Windy, saya ada pertanyaan 5 nih. 5 yang jawabannya harus cepat ya. Oke. Jawab cepat, nggak usah mikir. Yang penting tetap semangat. Jawab aja. Oke? Ada 5 pertanyaan, jawab cepat. Yang pertama adalah DJ atau bisnis? Bisnis. Oke, karena bisnis itu marginnya tinggi ya. Jadi bisa untuk penghasilan lebih banyak ya. Oke, yang kedua adalah apa? Iya, bisnis, aku bisnis. Bisnis ya. Yang kedua, di atas atau di bawah? Di atas. Kenapa mau di atas? Karena lebih enak. Bisa ngatur. Karena enggak juga ya? Loh. Ya karena apa ya? Ya karena di atas enak. Karena di atas enak, oke. Oke, yang ketiga. Indoor atau outdoor? Outdoor. Lebih banyak angin ya, jadi nggak sumuk ya. Ini kan indoor sumuk. Oke, yang keempat, gede cepet atau kecil lama? Gak ada yang lain apa? Lo nggak ada. Gede cepet atau kecil lama? Gede cepet deh. Gede cepet, kenapa? Soalnya Ya biar cepet datang rezeki yang banyak ya, biar gede gitu. Kerjanya kerja kerasnya cepet, hasilnya besar. Betul, semua buat Sanda dan keluarga ya. Oke, yang terakhir, romantis tapi pelit atau loyal tapi cuek? Loyal tapi cuek. Loyal tapi cuek. Lah gimana? Suka sama yang cuek-cuek ya?
Cuman yang penting duit ngalir terus gitu maksudnya. Enggak gitu. Ketika kita tuh lebih butuh realitanya yang kayak kalau kita cuman ditanya udah makan apa belum, udah mandi apa belum, udah minum apa belum, sama orang yang ngerti kalau kita tuh lagi lapar nih, tahu-tahu diajak makan, itu kan sama aja. Lebih betul. Cuman ya ada sih yang romantis dilakukan, cuman kan kalau pelit kayak mana romantisnya, kayaknya ini minim ya kan, romantisnya minim banget, jadinya mending aku loyal tapi cuek. Nggak apa-apa cuek yang masih perhatian, masih ingat. Bener, karena di sini nggak ada kata-kata perhatian. Pinter amat ngelesnya kayak baja ini Mbak Windy. Oke, Mbak Windy, tadi kita sedikit sudah mengetahui siapa itu Windy van der Horst, ya kan, apa yang seorang Windy lakukan demi keluarga, demi apa yang kalau kita katakan rezeki untuk seorang Sanda. Karena Mbak Windy yakin bahwa rezeki untuk Sanda itu pasti ada, tinggal dari kita yang mengusahakannya, benar nggak? Buktinya Mbak Windy bekerja keras untuk live streaming, karena saya tahu live streaming itu seorang DJ nggak mungkin siang hari, pasti tengah malam. Oke, jadi teman-teman kalian bayangkan seorang ibu yang harus sampai tengah malam pun sudah sibuk ngurusin anak, rumah tangga, tetapi harus masih mencari uang dari live streaming dan juga Coffee Jane. Saya sangat bangga dan sangat luar biasa terpaku nih buat Mbak Windy nih. Oke, Mbak Windy. Kaget, wah, ini udah kaget nih, makanya saya undang nih ke sini. Oke, dari seorang Windy van der Horst, atau kalau nama DJ komersilnya adalah DJ Daniela Meyer. Nah, ada kata-kata motivasi semangat hidup nggak yang bisa Mbak Windy bagiin ke mamah-mamah muda di luar sana, seorang ibu juga, dan seorang wanita yang ingin menambah penghasilan lagi, apa nih? Biar mereka juga tetap semangat dan terinspirasi dari seorang Windy. Jangan pernah menyerah dan yakin kalau kita itu bisa. Itu aja. Pasti. Jangan menyerah, yakin, dan yakin kalau kita pasti bisa ya. Saya kalau pasti. Simple, padat, dan jelas. Oke, terima kasih buat Mbak Windy untuk online podcast kita kali ini. Semoga sukses untuk pekerjaannya, DJ online-nya, usaha Jane Coffee, ataupun sekarang masih ada beberapa usaha lainnya. Dan juga untuk Sanda, kita doakan tetap semangat dan bisa tersenyum selalu dan cepat sembuh. Oke. Amin. Sebelum kita tutup online podcast ini, kita ada sesuatu jargon. Nah, seperti tadi di awal sudah saya sampaikan, kita ada jargonnya. Jargonnya kita adalah happy people, success people. Oke, happy people. Jadi kita, happy people, success people, kita ngomongin sama-sama. Saya hitung dari 1 sampai 3 ya. Oke? Oke. 1, 2, 3. Happy people, success people. Amin. Oke, terima kasih Mbak Windy. Semoga rumah tangganya langgeng, bahagia, dan Sanda pun bisa tumbuh kembang dengan sangat luar biasa menjadi anak yang bisa membanggakan seorang Windy dan seorang keluarganya nanti. Oke? Terima kasih Mbak Windy. Sampai ketemu lagi. Bye. Dadah. Sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih. Dadah. Dah.